من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, berikutnya nau'us tsalitsu warabi'u wal khamis. Al-ijazu wal itnabu wal musawatu. Bentuk ketiga, keempat dan kelima. Al-ijaz, al-itnab, dan al-musawa. Ini tiga ya. Kalau di urutan pembahasan 48, 49 dan ke-50. Dari 55 bentuk ulumul hadits. Iya. Baik. Jadi ada ijaz, ada al-itnab, dan ada apa? Al-musawah. Jadi ini tiga bentuk ya. Tiga. Saya poinkan di sini tiga pembahasan. Yang pertama al-muradu bil ijaz wal itnabi wal musawati. Apa yang dimaksud dengan ijaz? Iya. Ijaz itu artinya dia bawakan makna yang dimaksudkan tanpa mengurangi maknanya. Tapi dengan ibarat yang sedikit. Tidak banyak ibaratnya. Itu disebut ijaz. Iya. Itu disebut dengan ijaz. Jelas ya? Jadi ijaz itu dia bawakan makna ringkas, ibaratnya sedikit, tapi tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Itu ijaz. Kalau itnab, itu kebalikan dari ijaz. Itnab itu dia bawakan makna yang dimaksudkan dengan lafaz tambahan. Tapi lafaz tambahannya bukan sia-sia, ada faedahnya. Ada apa? Faedahnya. Sebab kalau tidak ada faedahnya, itu bukan balago namanya. Balago itu kan fasihan berbicara. Ya, kalau dia perpanjang pun itu ada faedahnya. Kalau al-musawah itu dia bawakan lafaz itu ya sekadar mana yang diinginkan. Sekadar mana yang diinginkan. Dengan lafaz yang cukup, tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Itu disebut musawah. Makanya dikatakan musawah, seimbang. Iya. Baik, itu definisi tiga ini. Sekarang pembahasan yang kedua, amsilatul ijaz wal itnab wal musawah. Ini yang pentingnya sebenarnya, lihat contohnya supaya tampak apa maksudnya lebih mendalam. Kata beliau, walakumul hayatu fil qisasi kul mithalul ijazi wala takhfal muthul. Kasih contoh yang pertama. Ya, walakumul hayatu fil qisasi kul. Itu ayatnya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Nah, itu contoh untuk ijaz. Wala takhfal muthul. Contoh-contoh itu jangan sampai luput bagi kamu. Maksudnya ini penting ya, kalau ada sesuatu contohnya itu diingat. Iya. Jadi ijaz ya. Jadi ini maknanya banyak sekali. Walakum fil qisasi haya. Pada qisas itu kehidupan. Pada kehidupan itu luar biasa maknanya. Luas. Jadi duduk saja menafsirkan satu ayat ini kehidupan dengan ahkamnya, uraiannya. Itu kita akan masuk menjelaskan seperempat bab fikih. Seperempat apa? Bab fikih. Terkait dengan hudud. Iya. Baru terlihat di situ bagaimana kehidupan. Belum lagi dari sudut keutamaan. Satu had yang ditegakkan itu lebih bagus daripada hujan 40 malam. Hujan 40 malam. Jadi itu betul-betul kehidupan. Kehidupan. Jelas ya, pada kisah itu walaupun ini dia membunuh, dibunuh juga. Dia mati memang. Tapi hakikatnya itu kehidupan. Sebab itu menjaga nyawa orang-orang. Jangan sampai bergampangan menghilangkan nyawa manusia. Nah, itu kehidupan sebenarnya. Jelas ya? Kehidupan. Jadi ini ijaz ringkas sekali. Tapi kandungannya luar biasa. Nah, itu banyak dari Al-Quran ya. Ijaz seperti ini. Makanya ada buku-buku tafsir itu. Kadang dia terangkan mana-mana balaghahnya. Mana-mana balaghahnya. Ada buku tafsir dari masa dahulu belakangan. Yang paling dekat itu biasa dibaca di bukunya misalnya Asy-Syaukani, Fathul Qadir, atau Ibnul Ashur. Ya, di tafsir Ibnul Ashur. Atau baca dari buku-buku Al-Mu'asirin, ada juga yang bagus.
Jelas ya? Baik. Jadi itu ijaz. Berikutnya yang kedua, ini terkait dengan al-itnab. Nah, yang kedua ini, yang disebut oleh penulis di sini al-musawah ya. Contoh al-musawah. Kata beliau, lima baki kala yahiqul makru walaka fi ikmali hadhihi ajru. Nah ini pembahasan contoh tentang al-musawah. Ya, itu ayat wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Illa bi ahlihi. Jelas ya? Wala takhfal muthulu lima baki. Jangan kamu lupakan contoh-contoh untuk yang akan datang. Ya, termasuk kala yahiqul makru. Ini ayat untuk al-musawah. Wala yahiqul makru sayyi'u ila ahlihi. Itu kan luar biasa ya. Dari bentuk balaghah. Ya, makar sayyi itu tidak akan mengenai kecuali orangnya yang melakukannya. Sama dengan ayat hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Jelas ya, itu kan balaghah luar biasa ya, tapi musawah diambil dari hal yang sejenis dengan dia. Tidak ada balasan ihsan kecuali ihsan juga. Baik. Berikutnya yang ketiga, contoh al-itnab. Nahwu. Ya. Nahwu alam akul lakal itnabu. Wahya baik alam akul lakal itnabu. Ini contoh al-itnab. Jadi ini ayat, kalau ayat ini tempatnya di mana? Surah Al-Kahfi. Alam akul laka. Ada lakanya ya. Sebab alam akul innaka lan tastati'a may sabara itu ayat sebelumnya. Itu di Nabi Khidir, Nabi Musa menemani Nabi Khidir ya. Kejadian pertama Nabi Khidir menenggelamkan perahu dulu. Iya. Komplain Nabi Musa. Maka Nabi Khidir ingatkan, alam akul innaka lan tastati'a may sabara. Diingatkan, bukankah dari awal saya sudah katakan engkau tidak mampu untuk sabar? Maka Nabi Musa pun minta udzur. Dia bilang apa? La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqani min amri usra. Nah jalan lagi. Setelah itu Nabi Khidir membunuh, ketemu anak muda, dia lepaskan kepalanya dari badannya. Dibunuh anak muda itu. Maka Nabi Musa berkata, qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, laqad ji'ta syai'an nukra. Iya. Maka Nabi Khidir menegur lebih keras lagi. Sama di situ, cuma ditambah kata laka. Laka ini tambahan ya. Itulah itnab namanya. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabara. Adanya tambahan itu punya faedah. Bahwa ini tegurannya lebih keras daripada yang pertama. Makanya datang di dalam hadits itu Nabi berkata ketika mengisahkan kisah ini, dibacakan ayat, dikatakan hadihi asyaddu minal ula. Ini lebih kuat daripada yang pertama. Itu faedah itnab. Jelas ya? Nah, itnab yang seperti ini itu ada di dalam asalib. Ya. Ada di dalam asalib. Banyak di dalam Al-Quranul Karim. Hafidhu kita sudah lewat tadi. Hafidhu ala salawati apa? Wassalatil wusta. Itu itnab juga. Sebenarnya sudah cukup. Pelihara sholat-sholat. Tapi begitu ditambah salawatil wusta. Berarti salawatil wusta ini punya apa? Punya kelebihan. Itu disebut itnab. Jadi dia memperpanjang. Tapi ada manfaatnya, ada faedahnya. Bukan sekedar diperpanjang saja. Ya, baik, selesai ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, kata beliau babul ijazi wal itnabi wal musawah min ilmil ma'ani. Pembahasan al-ijaz, al-itnab, al-musawah adalah bagian dari ilmu al-ma'ani. Kata beliau wahya laha ladal ma'ani babu. Ini tiga ini di ilmu ma'ani ada babnya, ada pembahasannya.